Mahkamah Agung benteng terakhir keadilan. Tapi gimana kalau benteng ini mulai rapuh karena ulah mafia peradilan? Kasus terbaru yang melibatkan Zarof Rikar dan dugaan suap untuk mengatur vonis Hakim Agung kembali mencoreng wajah hukum di Indonesia. Mari kita bahas di Memantau. Kasus ini bermula dari dugaan pemufakatan jahat antara Zarof Rikar, mantan pejabat Mahkamah Agung, dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahma. Dalam kasus ini, Lisa menyerahkan suap sebesar 6 miliar. Uang itu dibagi menjadi 5 miliar untuk Majelis Hakim Kasasi dan 1 miliar untuk Zarof. Tujuannya kabarnya sih untuk melobi Hakim Agung agar memperkuat vonis bebas Ronald di tingkat kasasi. Namun akhirnya Ronald justru divonis 5 tahun penjara karena terbukti bersalah atas penganiayaan yang menyebabkan kematian dini Sera Afrianti. Namun, tim pemeriksa Mahkamah Agung menyatakan tidak ada pelanggaran etik dari Majelis Hakim Kasasi. Zarof memang pernah bertemu salah satu hakim, Susilo, tapi hanya sekali dan itu pun di acara akademik di Makassar. Tidak ada bukti komunikasi terkait kasus antara Zarof dan hakim lainnya, yaitu Ainal, Mardiah, dan Sutarjo. Bahkan nama mereka dipertemukan dalam catatan di amplop berisi uang di rumah Zarof, tetapi hingga kini Kejaksaan Agung belum memastikan adanya kesepakatan. Praktik mafia peradilan ini bukan cerita baru. Sebelumnya, nama-nama besar seperti Nur Hadi, Sudrajat Dimyati, dan Galza Basaleh juga terjerat kasus serupa. Modusnya ya sama, uang suap untuk memanipulasi vonis perkara. Ini menunjukkan bahwa praktik mafia peradilan sudah menjadi masalah kronis. Sistem pengawasan yang ada di Mahkamah Agung seringkali tidak efektif untuk mendeteksi dan mencegah permainan semacam ini. Kasus Zarof Rikar seharusnya menjadi momentum penting untuk reformasi struktural di Mahkamah Agung. Transparansi Internasional Indonesia dan pakar hukum seperti Bushiro Mukodas menyarankan penguatan transparansi, pengawasan yang lebih efektif, dan keterlibatan masyarakat sipil. Tentu reformasi bukan tugas yang mudah. Dibutuhkan komitmen serius dari pimpinan Mahkamah Agung dan dukungan berbagai pihak. Kebijakan berbasis evaluasi dan regulasi yang jelas harus segera diterapkan untuk mencegah kasus serupa terulang. Jika ini tidak dilakukan, mafia peradilan hanya akan terus merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.